yang memang ada di Twin Bridge dan juga daerah-daerah yang memang dekat dengan Intellect Center mampu untuk memanfaatkan hal tersebut gitu. Kalau kita lihat posisi dari Vesaka enak banget, dia manfaatin dua daerah sekaligus tanpa adanya hambatan apapun, Bang Haji. Ya, mengingat hari ini Reverse Red gak main, terus juga teman-teman dari All Gamer Global gak main, ini dimaksimalin banget sama teman-teman dari Vesaka Sriwijaya. Tapi kita lihat dulu, yang lagi turun barengan di sini ada Onyx dan juga Expand. Oke, SG2 di tangan Crime. Kita lihat jadi apa nih SG2 di tangan Crime. Nah, tembakan pertama udah dilakukan oleh seorang Syro juga. Bahkan Syro di sini kalau kita perhatiin dia pakai Oscar. Coba bisa jadi apa? Crime, oke. Dengan XM8-nya aja dia udah dapetin Vault, dan di sisi lain juga ada perang antara Bigetron dan juga Core Memory. Dua player udah kandas di tangan anak-anak BTR. Core Memory udah kehilangan dua playernya dan anti klimaks tentunya karena memang ada dua aksi di dua tempat yang berbeda, Bebili. Iya, dua aksi di dua tempat yang berbeda. Salah satunya adalah Bigetron yang memang selalu bersinggungan dengan Core Memory, terutama di Intellect Center. Lihat gimana cara Bigetron yang coba untuk meluluhlantarkan Core. Nah, kali ini bukan Bigetron yang kesulitan, tapi Core Memory yang ternyata habis bahkan tereliminasi. Karena balik lagi ya, kalau misalkan mereka fight di Intellect Center, gua rasa memang agak sedikit sulit untuk menjadi lone survivor. Agak sedikit sulit untuk bisa kabur dari daerah tersebut. Jadi potensi untuk tereliminasi di awal itu sangat besar banget. Yap, tapi kita lihat sekarang ternyata ada Dekos berhasil menculik seorang Crime. Sayang banget. Kita lihat ada depan lawan double vector di sana. Wah, ternyata at the same time ada God of Wolf yang harus terwipe out. Sama Todak berarti. Ya, sama Todak berarti. Somehow kita nggak dapetin momentumnya dan kita lihat masih lanjut fokus ke arah Onyx, di mana Onyx memang pastinya mutlaknya bisa menang lawan tim Expand, mengingat tadi secara turun juga Onyx turun duluan, Expand baru sampai belakangan, dan juga secara resources Onyx dapat lootingan yang lebih proper gitu. Jadi kecolongannya Crime MKS tadi emang purely karena double vector depan muka dikagetin gitu aja sih. Dan kita tahu ya kadang double barrel juga nggak se-strong itu juga damage-nya gitu ya. Nah, tapi lanjut ternyata di arah Zipway ini dia WAG akan bertemu dengan tim Vamos. Oh, Alan, sharp banget Jun. Bakal mencari seorang Alan, naik ke lantai 2 Alannya. Masih bisa selamat. Di lain di bawah masih coba dijaga sama seorang Cyrus. Masih sabar banget dengan Casey yang udah dia gunakan, sangat membantu. Tapi Lodi coba pede naik ke lantai 2. Jadi apa kira-kira? Aduh, turun dulu. Nice banget itu Deagle pick-nya. Sehingga Alan berhasil dapetin satu orang walaupun Jun menyusul karena Alan di sana dan di Excel berhasil lesin Krilin. Sisa Xbor sama Cyrus saja berhasil ngidupin seorang Alan dan juga masih berhasil ngidupin seorang Krilin. Xbor benar-benar memikirkan game ini lebih lama lagi, Bebili. Yes, itu dia. Dan gue suka banget gimana cara permainan dari WAG yang memang menarik ulur posisi dari tim Vamos. Kelihatan tadi adanya satu player dari WAG yang coba reset di atas dan satu player baru naik ke atas memancing lawan untuk setidaknya masuk ke kandang. Karena ada dua player langsung loh dari WAG di dalam sana tadi. Tapi setidaknya mereka bisa reset kembali dan juga tidak melakukan kontes di tempat yang sama sejauh ini. Dan Vesaka kali ini akan bersinggungan dengan tim Flash. Ya, ini bakal bold banget, tapi satu player dari tim Flash sudah kabur menggunakan vehicle dan hitlist. Dan telanjur ke deteksi, resolve exposure juga udah diaktifkan. Hati-hati Deadnya juga berhasil dapetin Gardu tolong cepat mungkin, tapi tim cepat. Dark 590 menuju Kargan. Sayang banget Death juga dengan Woodpecker sangat baik. Gardu baru di revive juga jatuh knockdown lagi. Membuat Vesaka Sriwijaya nggak punya banyak kesempatan untuk membalikan momentum ini. Ditambah ada satu player dari Expand yang menjadi distraksi dan bahkan Joel bakal berjumpa sama satu player dari Expand yaitu Lucky. Untungnya Obey tadi sempat di revive karena kalau tidak selesai Vesaka Sriwijaya di menit ke-4.30 ini. Iya, ternyata hasilnya berbeda. Ketika di early gamenya Vesaka Sriwijaya dapat keuntungan, tidak adanya hambatan, ternyata perjalanan mereka tidak semulus itu. Kelihatan tadi timing yang menurut gue tidak bisa dimanfaatkan untuk revive. Walaupun adanya skill pasif yang dimanfaatkan oleh Guns, tadi adanya Tifa gitu. Tapi menurut gue itu bukan waktu yang pas untuk melakukan reviving, sehingga dua player sibuk, satunya ada di sana, nggak bisa memberikan perlawanan apa-apa untuk melawan 4 player sekaligus daripada lawan. Dan akhirnya Vesaka mengalami kesulitan lagi dan lagi seperti di game pertama tadi, Bang Haji. Ya, dan ini agak merepotkan jujur aja karena ini kan zonanya berarti kurang lebih bakal
masih bersinggungan di sekitaran boxing, masih bakal bersinggungan di sekitaran pinggir-pinggir Plazaria dan juga Farmtopia. Jadi kalau Vesaka dengan situasi kayak gini kan berarti opsinya dia lari ke pinggir-pinggir belakang DK Square dan juga Plazaria, yang mana di area tersebut pastinya bakal menjadi jalur rotasi dari tim-tim yang datang dari map tengah dan juga map kiri. Ini dia maksud gua. EVOS Divine lewat sini sih, and that's it. Sayang sekali Vesaka Sriwijaya harus kandas di peringkat ke-10 karena memang EVOS Divine santai banget ya. Nah ini adalah pengaruh dari kalau kita ngomongin urutan map yang di random di tiap match day-nya gitu. Kita tahu ya biasanya Nextera tuh udah tensinya antara EVOS Divine dari Gravelabs menuju ke arah Turbin berantem sama Buriram United gitu. Tapi Buriram United nggak melakukan hal tersebut. Kita lihat Buriram United nggak even ada di jalurnya EVOS Divine. Kalau gua nyontek dikit dari minimap, itu Buriram United udah melalui sekitaran Farmtopia menuju ke perbatasan Plazaria gitu ya kan. Tapi ada aksi lain terjadi di mid side, masih tim Flash ketemu dengan WIG kali ini. Dead jatuh ke knockdown Expor. ABCD berhasil dapetin Cyrus, tapi Expor masih gagah banget dengan M90-nya. Coba tarik dulu ke atas, ada The Zom. Itu dia coba mengurung diri, menggunakan glue wall tapi bakal dihancurkan menggunakan Persian Grenade saat lagi Expor. Sayang banget di double pick. Rilin datang, coba menolong lihatnya. Bagus, 1 tukar 1 tapi belum ada follow up pasti. Karena ternyata Alan ada di tempat yang berbeda, Baby Lee. Ya itu dia, tim Flash mereka bermain secara regroup, bahkan respect mereka full tadi ya. Dia coba ngeras ke arah satu player yang naik ke atas, si Texbor dengan banyaknya player yang dia bawa, nggak satu persatu, dan itu hal yang cukup baik yang memang basic banget. Tapi kalau kita lihat posisi dari WAG yang memang kita harus akuin bahwa cara mereka reset itu juga jadi sesuatu yang baik untuk mereka. Mereka udah reset kembali gitu loh, walaupun 2 kali team fight udah menculik beberapa playernya. Sejauh ini masih bisa dengan 4 playernya utuh di menit ke-7 bahkan. Dan melihat posisi daripada EVOS yang sudah mulai berdekatan dengan Xpan, akankah mereka akan melakukan kontes? Karena balik lagi Xpan kayaknya mau akan memaksakan untuk melakukan kontes dengan adanya EVOS yang ada di Arsenal sana, Bang Haji. Ya pun demikian, kalau apa yang disampaikan Baby Lee terjadi, ini sebenarnya jadi opsi untuk BTR untuk manfaatin momentum ini. Terlebih ke arah EVOS Divine, tapi karena Xpan juga kayaknya tahu betul nggak boleh greedy, nggak boleh overheat. Setelah tadi dia nyaris di depan mata mendapatkan Buya, dia punya tempo yang lebih stabil nih kalau gue perhatiin. Kayak dia tahu dia punya winning condition, dia tahu dia punya kesempatan untuk ngegas orang yang ada di Arsenal, tapi dia tarik itu semua, dia nggak commit ke opsi tersebut. Dia lebih milih untuk selama kita masih ada di dalam zona, ya better kita hidup bersama aja sampai akhir gitu. Karena itu yang membuat teman-teman dari tim Xpan tadi juga sampai finish di peringkat kedua nyaris Buya gitu. Dan Onyx ternyata di sisi lain setelah tadi kehilangan Crime, dia masih santai banget di atas di Twin Bridge. Karena memang kembali lagi yang gue bilang ya teman-teman ya, Onyx bener-bener dengan variabel permainan mereka yang baru dari sisi drop zone, tentunya ada tempo yang baru juga yang coba ditunjukkan sama Onyx. Yang sejauh ini kalau gue perhatiin sampai di game kedua ini terasa lumayan working ketimbang di minggu pertama, Baby Lee. Ketimbang di minggu pertama, setuju. Itu berjalan juga di game pertama kalau kita lihat permainan daripada Onyx masih lebih baik gitu. Tapi kita lihat terlebih dahulu posisi daripada Bigetron yang memang di depan sana udah ada Buriram. Artinya memang banyak sekali tim-tim yang udah coba memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki sejauh ini. Bahkan EVOS saja yang tadinya ada di Arsenal, mereka udah mulai bergerak sedikit demi sedikit balik lagi. Di map kali ini banyak banget area yang menurut gue lumayan terbuka. Jadi dari sekarang banyak tim yang memang udah coba manfaatin dan juga setup di kemampuan yang mereka punya sejauh ini, Bang Haji. Wah, udah dipencet nih kodenya si Koja. Jadi Koja harusnya udah dapet info satu squad ada di depan mata seorang Koja. Dan yang paling penting sebenarnya Bigetron sekarang cuman perlu nggak boleh ke pick off atau ke ambush tiba-tiba gitu ya, ke surprise sama satu squad. Karena infonya udah dikasih tahu Koja dan cuman ada satu squad. Jadi kalau ada satu squad yang tiba-tiba datang ke kita, udah pasti squad yang baru aja Koja lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, di posisi zona kayak gini, ini momentumnya emang harus Buriram yang bikin, bukan Bigetron. Nah, tapi kita simpan perbincangan Buriram Bigetron karena ada tim Flash akan berjumpa sama Todak kali ini. Riptide Radam dari Jojo, ternyata Jojonya malah terculik terlebih dahulu dari kejauhan oleh seorang Wing. Aduh. Sayang banget, ini bakal dimanfaatin kesempatannya sama teman-teman dari Onyx. Dan Onyx harusnya bakal dapat lebih dari sekedar Jojo. Jangan sampai ada kecolongan-kecolongannya karena ini peluangnya besar banget untuk Onyx.
Seraya tim Flash yang udah terlanjur ke lockdown di dalam. Hati-hati, ada Adam. Udah depan-depanan itu Adam, tapi Faiz berhasil dapetin dead, bisa langsung di-confirm. Oh, ada ABCD ternyata yang siap berikan cover menuju ke arah seorang dead. Dan kita lihat posisinya Onyx sekarang mengendalikan situasi. Jadi siapapun yang keluar dari area boxing gym itu harusnya bakal dapat hujan peluru dari anak-anak Onyx. Sementara di momen ini akhirnya dimanfaatkan sama teman-teman dari tim Todak untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Nah itu dia yang gue maksud. Crime dapetin satu, ABCD coba nolong. Crime dan juga Adam bisa banget untuk memberikan efek zoning, membuat tim Flash terpaksa harus kabur ke arah yang lain, tapi tetap diberi teori ancaman sama seorang Crime dengan steppingnya dan juga frag grenade yang dilempar terus menerus menuju ke arah tim Flash. Tapi ingat, Onyx gak boleh terlalu bersemangat. Dia harus fokus sama zona selanjutnya yang memang dia cuma perlu masuk ke zona selanjutnya aja, habis itu dia aman, Baby. Iya, habis itu aman. Di depannya kalau kita lihat dari minimap tidak ada gangguan, harusnya setidaknya mereka dapetin kempen di arah bibir-bibir zona. Dan menurut gue ini Flash agak sedikit apes ya dengan datangnya Onyx dan juga kesabaran Onyx yang memang tidak terpancing untuk masuk ke kempen yang dimiliki Flash. Tapi Flash, ingat, masih ada resource yang bisa dimanfaatkan dengan cukup baik dengan adanya mini launchpad yang membuat Flash berhasil bergerak dan juga bahkan melewati posisi daripada Onyx. Dia langsung ke arah pertengahan sana, tapi untungnya Onyx sadar betul bahwa tim Flash berhasil diculik satu persatu dan peluang ada di tangan Onyx kali ini, Bang Haji. Ya, itu emang waktu yang udah mepet banget. Untungnya masih selamat tuh The Zom sama ABCD-nya walaupun harus memakan korban. Tapi Onyx juga di sini kehilangan satu player tadi ke pick sama satu orang. Untungnya Wings masih bisa hidup lagi. Dia masih punya suntikan, dia masih punya horizontal line membuat Wings hidup dan saat lagi bakal digeber harusnya sama Onyx. 1, 2, 3. Ternyata langsung dimasukin ke arah dalam. Arsenal bakal jadi tempat yang cukup berdarah dan ada berhasil satu orang trap. Faiz mungkin dapetin zero, tapi apa yang terjadi? Adam dapetin Fidel juga. Itu lagi 3 player langsung di absen sama teman-teman dari Onyx membuat Todak kandas di peringkat 9 di tangan Onyx Olympus. Ini adalah productivity point yang lebih dari game sebelumnya, tapi Bigetron kali ya bakal melawan Burdam United. Dix bakal mengejar seorang waspada, tapi Dix karat banget. Dix bakal di double pick membuat Dix harusnya sulit untuk survive. Kiong cabut karena dia tahu posisinya udah gak mungkin. Bigetron somehow kehilangan winning conditionnya, padahal tadi dia sempat dapetin momen surprise menuju ke arah Buriram. Sayang sekali Bigetron lose his grip dan Zuna saat lagi memaksa seorang Keong harus cabut. Dan ini dia masih ada lanjutan eksekusi perang dari Onyx menuju ke arah tim Flash. ABCD somehow menjadi savior untuk tim Flash di setitik darahnya dan menumbangkan Onyx. Ya, sayang banget posisi dari Onyx yang harusnya bisa banget buat meluluhlantahkan teman-teman daripada Flash. Tapi hanya karena mini launchpad membuat Flash bisa reset kembali, setidaknya mereka jauh lebih diuntungkan secara posisi di zona yang lebih aman. Tapi EVOS pun ter-takedown kali ini karena ternyata lawan mereka di depan Buriram sih udah gak bakal bisa survive dengan jalan rotasi mereka yang di-cutting oleh teman-teman daripada EVOS Divine. Dan kali ini EVOS dapetin posisi yang enak banget, Bang Haji. Ya, ini dia 5 tim tersisa untuk EVOS Divine dan bahkan EVOS Divine punya POV yang mantep banget di sini. Secara vision dia punya clear vision yang bagus banget. Tinggal gimana dari EVOS Divine gak boleh keculik. Dia udah lihat ada satu orang di situ bisa diutilize. Oke, ada Santino. Dia udah dapet infonya harusnya di situ. Nah, Xbox tembak. Berada dalam duel dan langsung didapatkan sama Lucky, ternyata bisa di kill steal sama seorang Kocel. Nice banget. 4 tim tersisa. Mana ada Expand, lagi-lagi Expand masuk top 3. What the commitment dari Expand karena memang gak banyak gesekan. Wow, 2 Malaysian melawan 1 Indonesia kali ini. Kita lihat apa yang terjadi saat lagi, apalagi ternyata zonanya sebenarnya ketarik ke arah Expand. Jadi mau nggak mau di sini EVOS Divine harus bergerak mendekat ke arah tim Expand. Masih sabar, masih tenang banget. Tapi sesaat lagi Showtime Zona akan memaksa tiap-tiap tim yang masih ada untuk bergerak ke arah selanjutnya. Nah, udah mulai ada tappingan-tappingan dari arah Expand menuju ke arah tim Vamos. Nah, ini dia buka jalan Ray. Dan False berhasil dapetin seorang kedai menjadi sebuah distraction dan menjadi peluang untuk EVOS Divine di sini mendapatkan peluangnya. Masuk pelan-pelan Riptide Rhythm dari arah Expand, tapi sayangnya sekarang EVOS Divine mendapatkan hujan peluru dari 2 tim sekaligus Aimgat dan juga Ray. Oke, masih punya time turner. Masih bisa selamat terlebih dahulu dan Expand hanya berlindung di balik tenda dan juga sebuah airdrop yang ada. Tarik ke belakang, bisa banget sebenarnya tarik ke belakang karena EVOS. Nice, EVOS dapat compound-nya. Oke, rahasia dapat POV.
off angle di arah atas lantai 2. Tinggal tembak-tembak Rasya. Dapat satu lagi. Itu dia, dapat 2. Rasya satu lagi. Absenin. Itu dia, udah kelihatan udah merah itu. Udah merah M-nya. Sedikit lagi Rasya. Oke, nice banget Rasya udah berhasil nge-secure. Vamos. Sisa expand aja kali ini. Sebuah kesempatan emas ada di tangan EVOS Divine sebenarnya. Gak banyak alasan EVOS Divine untuk kalah di momen-momen seperti ini. Apalagi Vision udah banyak banget didapatkan. Info udah banyak banget didapatkan sama EVOS Divine. Dan Expand juga gak mau ambil resiko. Nah, Expand Lucky-nya gerak ke arah monster truck. Jadi sebuah informasi. Tapi kita lihat sebenarnya ada mini launchpad yang bisa kapan aja diutilize. Nah, ini dia. Mulai coba dibuka lagi jalan sama Rasya. Mulai pede. Oh, mini launchpad coba dipakai sama teman-teman dari Expand. Coba di tapping. Riptide Rider menuju ke arah Expand. Udah 1 titik. Tinggal digasin aja karena itu udah 3 orang. Digas di 1 titik. Masuk ke dalam aimbot. Oke, tembak. Kagetin dulu dikit. Mundur. Resoft exposure diaktifkan. Pulse udah sekarang Rasya. Once again berhasil dapetin 1. Coba loncat lagi. Langsung dia begitu saja. Udah kalah jumlah. Dark Desert. Dekos dapat 1 orang kocel. Tapi kita masih lihat. Dekos dapat 2 player. Ternyata Dekos dibalas sama Rasya. Lagi. Dekos. Oh my god. Sekarang 2 lawan 2. Masih dapat Rasya lagi. This is Wonderkid. Our Wonderkid. Sisa Rasya sama Ray. Tenang Ray. Tinggal loncat Japchan. Aduh, satu mati. 1 lagi sekarang. Rasya. Udah lihat. Riptide Adam. EVOS Divine berhasil mendapatkan Buya. Rasya. Luar biasa sekali. Buya, itu dia. Luar biasa permainan dari EVOS Divine. Luar biasa berhasil mendapatkan Buya dengan gaya permainan yang juga menarik dari late game-nya. Dengan 4 player yang masih utuh dan juga mereka berhasil memainkan permainan dengan gaya permainan dan juga pergerakan mereka untuk menguasai zona. Luar biasa dan welcome back, Bigan. Yes, terima kasih banyak Baby Lee dan juga Jisven. Rasya tidak bercerita tiba-tiba bahwa timnya dapat Buya. Waduh. Itu kalimat yang sangat tepat sekali untuk EVOS Divine. Karena kalau kita melihat dari awal memang mereka tidak melakukan banyak pergerakan. Mereka bermain dengan sangat safe sekali. Bahkan tadi Jisven sempat singgung bahwa biasanya di menit masuk ke 4 ke 5 itu singgungan antara EVOS Divine sama Buriram United ke arah Turbine. Tapi ini karena perubahan dari yang namanya susunan map EVOS Divine pun mereka harus nyusun poin karena ini baru game kedua. Begitupun dengan Buriram, ini yang membuat gaya permainan dari EVOS Divine pun tidak seterburu-buru itu untuk bisa eksekusi di map Nextera. Di momen-momen terakhir yang gua syukuri adalah bagaimana para pemain dari EVOS Divine ini meskipun tadi sempat tumbang 2 tapi masih selalu bisa saling backup satu sama lain dan itu masih berjalan dengan sangat lancar. Karena apa? Di bagian belakang rasanya selalu bisa diandalkan. Selalu bisa diandalkan. Presisi aim dari sniper kita tahu sendiri. Kalau on point itu masih sangat bisa untuk mendistract dari posisi daripada lawan maksud gue. Tapi juga kita bisa lihat bersama-sama adanya highlight yang kita sajikan di mana memang tim-tim Indonesia kalau kita ngomongin di map Nextera ada beberapa yang memang perjalanannya cukup mulus dan tapi juga ini cukup menjadi sulit untuk teman-teman daripada Onyx ketika dia tidak mendapatkan momennya Flash yang lagi perang dengan tim Malaysia tadi Bang Haji. Betul. Jadi secara jalur, secara tempo mainnya Onyx itu udah oke. Tapi emang yang masih harus ditingkatkan dari Onyx